selamat bergabung di Principles of Public Relations, The Role of PR and Ethics. Bersama saya, Pas Novel. Lanjut, hari ini kita akan belajar soal Public and Operating Environment for PR, atau tipe-tipe publik dan lingkungan di PR itu seperti apa sih? Oke, kita bahas soal public dulu ya. Public ini artinya bukan semua orang. Public ini artinya semua orang, tapi dalam PR ternyata ada beberapa public yang bisa diklasifikasikan lagi. Public dalam PR atau dalam kehumasan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang akan berhubungan langsung dengan sebuah perusahaan atau organisasi. Oke, mereka adalah penerima pesan atau penerima manfaat atau penerima campaign atau simpelnya target dalam komunikasi-komunikasi yang akan kita bangun sebagai perusahaan kepada audiens kita. Nah, dalam PR dibagi dua jenis publik atau public, internal and external. Oke, internal public sama external public sebetulnya tidak ada clear definition yang membedakan apa. Because sometimes external can be internal, sometimes internal can be external. Pembedanya adalah seberapa dekat antara pengirim pesan dengan pesan yang mau disampaikan. Tapi secara umumnya atau secara gampangnya kita bisa ngerti dari dua jenis internal dan external stakeholders atau pemegang kepentingan. Internal stakeholders termasuk employees, karyawan-karyawan, manager, owners, dan juga shareholders. However, shareholders might be also external depending on what type of company it is. External adalah publik luar yang completely out of the circle of the company's organization. Contoh customer, society, suppliers, vendors, also sponsor, dan juga government. Jadi tergantung ya, bisa dibilang internal eksternalnya tergantung dari pesan apa yang mau disampaikan dan seberapa dekat perusahaan dengan publik tersebut. But let's talk about 8 publics in general. Ada 8 publik dalam organisasi atau perusahaan yang secara umum bisa dikelompokkan. The first one is community. These are the people around the company. So for example, you have a factory, maka community adalah orang-orang yang tinggal di dekat dengan factory itu, dengan pabriknya misalnya, community. Alright, the next one is potential employee. Nah, kalau sering dengar work-life balance gitu ya, ini adalah termasuk publicsnya suatu perusahaan sebagai potential employee. Kita mau nge-track mereka, biasanya mau mencari attention-nya supaya mau kerja dan gabung sama perusahaan kita. So potential employee adalah employee yang belum jadi employee. Baru mungkin talent-talent muda atau talent-talent baru yang kita mau rekrut. Nah, they are your public too. Not your employee, but potentially to be your employee. So they're your public. Yang ketiga adalah employee, orang yang sudah ada di perusahaan, karyawan, staff, officer, director, manager, anyone, bahkan intern mungkin juga termasuk employee. That's also the public, internal public. Supplier can be internal, can be external, but they are basically the people who supply to your company. Number 5 itu employee-nya adalah money market, strangers, isinya udah pasti. However, they are still your public. It means you will be communicating with them at some point in your business. Berikutnya ada distributor. Distributor ini adalah reseller ya, kalau punya online shop. Reseller itu juga termasuk distributor, channel di mana kita menempatkan produk kita di tempatnya dia. Consumer sudah pasti adalah public kita, because they are our target, they are where our money is. And opinion leader is also your public. Opinion leader, influencer termasuk. Let's talk about it. Seru ya, opinion leader tuh siapa sih gitu. Let's talk about it ya. Reference groups atau opinion leader adalah term yang sekarang these days lagi trending banget, disebut dengan influencer, public figure. Actually, it can be anyone, tapi dikelompokkan dalam 3 grup. Three main groups of opinion leader. The first one is primary groups, small, powerful, lot of interaction, keluarga, teman, friendship, circle gitu ya. Primary groups, jadi buat seseorang ketika mereka dekat dengan orang lain, maka lingkaran terdekat itu adalah opinion leader. Ya harus orang terkenal ternyata.
Okay? Aspirational groups, nah ini biasanya membersnya atau grupnya ini isinya orang-orang yang punya kesamaan atau punya hobi bareng atau punya interest yang shared, yang common shared interest. Klub bola, mungkin fansnya gitu ya, klub mobil atau sama-sama penggemar handphone, sama-sama pecinta sepeda gitu ya, atau runners club juga bisa. Okay? Golf community, it might also be the aspirational groups. Yang ketiga adalah dissociative groups. I don't like you, that's why I don't want to be part of you. But you are still the reason why I do things. Nah ini agak unik, but this is still a group that will lead your opinion. Ada namanya dissociative. Interesting, right? Example, opinion leader. Nah ini juga salah satu hal yang tadi saya sebutkan. Everyone can be opinion leader for someone. Teacher, parent, doctors, experts, politician, president, celebrities, musicians, journalists mungkin, influencers, or someone that you admire. Simply anyone can be your opinion leader. This type of people, when they have many fans atau many followers, bukan Instagram atau YouTube followers, tapi basically people who admire them, people who know them, the more powerful they are. Ya, kalau masih ingat Presiden Jokowi sempat menjadikan Raffi Ahmad sebagai salah satu penerima vaksin pertama di Indonesia karena dianggap sebagai opinion leader. Harapannya adalah people will look at him, people will follow him, people will do the same, which is saya juga vaksin deh, Raffi Ahmad vaksin kok. Nah, that's the base of opinion leader. Contoh di mana ketika seorang figur atau seorang public figure can be the example or can be the leader of people's opinion. That's where you work. That's where PR really a hold of. You have to be familiar with that. Dan akhirnya bisa dimanfaatkan buat kepentingan-kepentingan campaign atau communication plan. Okay? Now, how do we operate for PR? Nah, it's as simple as you have to understand the situation first. Okay? Before you make any plan, you have to know the situation first. Kita di mana, kita ngapain, kita mau apa, kita mau dilihat seperti apa. Okay, in this sense, we can use SWOT or STIPLE, two topics that will be discussed furthermore next sessions di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Okay, SWOT dan STIPLE. SWOT itu adalah menganalisis kelemahan, kekuatan, opportunity dan juga ancaman buat sebuah perusahaan atau buat sebuah pesan. Yang kedua adalah STIPLE. Nah, inilah gabungan dari, kalau masih ingat ya, kita ngebahas soal environment, political, legal, education, economic, social, cultural, and technology. These are the aspects that needs to be considered when you're planning something. Maka harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan dengan STIPLE ini sebagai indikator atau guidance. Kita harus bikin campaign yang seperti apa. Kita harus bikin pesan yang bagaimana. Kita harus bikin suatu acara atau suatu announcement yang maunya apply atau comply to all of these aspects. Okay, and last one, pastel ini dikembangkan jadi STIPLE sebetulnya. So pastel adalah original idea, tapi kemudian berkembang jadi pastel dengan penambahan penambahan si education dan juga penambahan social, cultural, dan economic. Okay, which is very interesting. Now let's talk about why knowing your public is important. Of course, you want to make sure you get the attention. That's why you have to make them important so they will look at you and will consider you as their partner. Okay? Penting banget secara ethically you are approaching them dengan cara yang mereka suka, dengan cara yang sopan santun misal, so they will pay attention to you. Number 2, you need to determine approach apa sih yang harus dipakai kalau audiensnya adalah seperti itu, seperti ini. Pakai STP sebetulnya, but then we're gonna talk about it next week soal segmentation, targeting, and positioning. Next session, bukan next week sih, next session, kapan-kapan, next pertemuannya. Okay, yang ketiga adalah to help shaping the message. If we know the audience, then we know how to talk to them. And to anticipate issues and crisis in the future. Kalau udah tahu nih, tipe orang misalnya sensitif, maka gunakanlah pesan-pesan yang kira-kira mudah dimengerti dan juga menyentuh perasaan mereka dan menghindari mereka jadi marah. Karena kita sudah pakai bahasa lokal, sudah pakai referensi yang mereka paham, sudah pakai istilah-istilah yang juga tidak terlalu sensitif untuk mereka. Dan nomor 5, to support marketing function, like it or not. Sering dengar pasti PR itu dihubungkan dengan marketing atau dengan sales. Well, it's halfly true karena memang sudah tercipta PR yang baik, image yang baik, reputasi yang oke, trust yang terbangun, maka
produk, service akan gampang dijual. Karena orang-orang sudah suka dengan brandnya, orang sudah suka dengan image-nya, maka of course marketing department will be supported by you. Dan terakhir, to understand the best practice with the right audience at the right time. Jadi if you know how to approach them, you know how to talk to them, then of course you know how to get their attention. Inilah kenapa STP atau understanding your public itu sangat penting. Nah, I want to bring up my favorite brand. Honestly, this is very very personal. Sosro. I know you know Sosro. I think if I ask you, apa sih top of mind kalian soal teh kemasan, you will think teh botol. They are a very very safe brand. I would say ini brand yang paling aman seumur hidup saya hidup. Which is dari saya kecil sampai sekarang, the brand is still there. It doesn't create any sensational promotion, if you know what I mean. Mereka tidak pernah bikin hal-hal yang super duper sensasional, terkenal, wah. However, the brand stays. If you look at the slides that I'm showing, Sinar Sosro atau Rexo Company itu punya banyak varian minuman kemasan. Dari mulai air mineral, sampai teh, sampai ke minuman bersoda, dan juga buah, rasa buah atau jus. Nah, kita ngomongin fokus ke tehnya ya. Let's talk about tea. You look at the slides, teh botol punya banyak varian. Dari mulai kemasan sampai ke rasa. Dari kemasan yang 1 liter sampai kemasan yang kecil banget. Dari mulai yang plastik, yang dus, sampai botol beling dan botol plastik. Ini unik sekali teman-teman. Dan if you look at another brand of Sosro, not teh botol, it's called ST. Ini juga menarik. Nah, kalau kita perhatikan, ST juga punya banyak kemasan. Kemasan botol, kemasan plastik, dan juga kemasannya ada yang botol tapi kecil. Yang ketiga adalah Fruity, Taps, dan Joy Tea. Oh my God, how many teas can a Sosro have? Menarik sekali karena Sosro punya banyak teh. Padahal perusahaannya sama, produknya banyak. Tapi sama-sama teh. What interesting is, di sini Sosro sangat menerapkan STP-nya atau segmentation, targeting, and position. Mereka paham, mereka tahu bahwa Indonesia punya banyak market yang bisa disasar tentang minuman teh. Oke, berangkat dari yang pertama, teh botol, kita analisis bahwa dia adalah teh yang paling standar, praktis, tehnya manis, manisnya ideal, ada rasa pahitnya. Lalu mereka mengembangkan lagi brandnya jadi ST, di mana orang-orang ingin harganya yang agak terjangkau dong, lebih murah, dengan rasa manis yang lebih manis dibanding teh botol. Oke, dan ST adalah sebuah brand baru yang ternyata harus sajikan secara dingin, harus pakai es batu atau dingin, karena memang sangat manis. Sehingga kalau dicampur dengan es batu, rasa manisnya pas. Berikutnya, 3 brand yang unik ini adalah Joy Tea, Taps, dan Fruity. Mereka adalah teh rasa-rasa. Oke, ada rasa variannya, dan targetnya adalah anak muda atau young people. When it comes to young people, Sosro paham karakternya, mereka suka hal yang challenging, mereka suka hal yang menarik, mereka suka hal yang berbeda, mereka suka yang fusion. That's why Sosro berinovasi dengan menciptakan 3 teh ini, Joy Tea, Taps, dan Fruity. Joy Tea dengan praktisnya, dengan pesan yang sangat fresh, dengan menyenangkan joy gitu ya. Sedangkan Taps, teh dengan soda, teh bersoda. They want to compete with Coke, and they want to compete with Pepsi, with Fanta, and Sprite by creating soda drink, but still with tea, which is quite an innovation on that time, karena pada masa itu belum ada teh dengan soda. Saya ingat karena promosinya ke sekolah saya waktu itu. Jadi, I feel like it's very close, the brand is very close to me, although I don't drink it, karena saya nggak minum soda, but I still think innovation is also the main power of a PR. You can create something, but you have to also promote it in a good way. Kalau Fruity jelas ya dengan rasa-rasa buah, jadi memberikan pilihan lain buat penikmat teh kemasan yang praktis dan juga segar lewat flavor tea ini. But let's talk about what you think, okay? Dalam sebuah case tadi, you can see that Sosro selain inovasinya juga ternyata pernah menuai kontroversi. Di LMS, you will see I put 3 links yang menjelaskan bahaya teh Sosro. Bahaya sounds very negative. Tell me what you think dan bagaimana Sosro menghandle image bahaya Sosro, bahaya teh botol dan bahaya minuman bergula in a good PR approach, knowing who the public is dan bagaimana cara berkomunikasi dengan publik itu. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi lainnya. Sampai jumpa.